Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Singkat saja Pak Kiai, saya ingin minta penjelasan terkait dengan apabila hari raya baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha jatuh pada hari Jumat. Ada yang beragam berpandangan tidak Jumat lagi. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak, saya masih ingat tuh pelajaran saya kuliah, itu soal ujian saya. Jadi saya bisa jawab. Mazhab Hambali itu mengatakan Jumatan gugur kalau jatuhnya hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Tidak perlu Jumatan, tapi tetap wajib sholat zuhur. Itu Hambali Pak, mazhab Hambali. Yang kalau secara pemetaan itu lokasinya mereka rata-rata yang bermazhab Hambali itu Saudi, orang Saudi, itu mazhabnya Hambali. Sedangkan kita orang Indonesia dan mayoritas mazhab yang lain, kita kan Syafi'i gitu ya di Indonesia, selain yang Syafi'i, Maliki, Hanafi gitu, tidak gugur kewajiban Jumat. Ya pagi Idul Fitri, siang Jumat, ya Jumat, enggak gugur kewajiban sholat Jumatnya gitu ya. Nah cuman unik Pak, kemarin atau tahun lalu ya, itu Idul Fitri atau Idul Adha gitu jatuhnya hari Jumat. Nah saya sih nggak ada di Saudi waktu itu, tapi saya tanya teman-teman yang masih pada kuliah, kalian pada Jumatan nggak di situ? Kan nih jatuhnya Lebaran gitu. Jumatan Ustadz. Gitu. Oh Jumatan, nggak ditutup masjidnya? Enggak, kita tetap Jumatan. Oh berarti nggak gugur dong kewajibannya. Ya gugur sih, tapi kita tetap Jumatan gitu. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi tetap diselenggarakan sholat Jumat. Padahal kalau kita baca di kitab, mazhab Hambali mengatakan kalau Jumat sama Idul Fitri atau Idul Adha itu jadi satu, itu kewajiban sholat Jumatnya gugur. Tapi tetap wajib sholat zuhur gitu. Nah di Indonesia banyak tuh yang pada ikut kayak gitu. Cuman lucunya dia kagak sholat Jumat, dia kagak sholat zuhur gitu. Ilmunya dapat tapi sinyalnya agak lemah gitu. Jadi enggak semua. Downloadnya belum semua ke download gitu. Jadi kalaupun Jumatnya gugur, sholat zuhurnya tetap wajib, harus sholat zuhur. Tapi uniknya begini Pak, ngomongin mazhab Hambali. Hambali itu Pak, sholat zuhur atau sholat asar, sholat 5 waktu lah, itu wajib berjamaah. Kalau enggak berjamaah itu dosa. Beda sama kita. Kita kan mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, sholat berjamaah di masjid kayak kita barusan nih sholat subuh, itu enggak wajib. Enggak. Itu cuman fardu kifayah. Berjamaah di masjid, sholat 5 waktu itu Pak, dalam mazhab Syafi'i hukumnya fardu kifayah. Kayak sholat jenazah. Habis sholat Jumat ada jenazah, kita sholatin enggak? Yang mau sholat ya sholat, yang mau pulang ngacir ya ngacir, kan gitu ya Pak ya. Nah sholat berjamaah 5 waktu kalau versi mazhab Syafi'i itu fardu kifayah. Makanya saya santai aja kesini Pak, saya sholat subuhnya enggak di sini tadi, saya sholat subuhnya di rumah. Di rumah enggak di masjid, di rumah tuh saya kesini. Orang saya mazhab Syafi'i kok gitu ya. Nah cuman orang lain kan, Ustadz sholat di rumah nggak boleh itu. Wah itu mah Hambali. Saya mah bukan Hambali, saya Syafi'i. Syafi'i itu sholat di masjid fardu kifayah. Kalau sudah ada jamaah kita nggak datang nggak apa-apa. Ya cuman resikonya nggak dapat 27 derajat. Ya kan cuman 1 derajat gitu doang. Tapi kalau dalam mazhab Hambali enggak. Ente enggak sholat ke masjid jamaah, dosa Pak gitu ya kan. Makanya jadi lucu kalau Idul Fitri sama Jumat jadi satu, kan mereka nggak sholat Jumat terus sholatnya sholat
Zuhur kan sendiri-sendiri apa berjamaah? Ayo, ya berjamaah. Kalau sendiri-sendiri dosa. Ngumpullah di masjid. Lah daripada sholat zuhur mendingan kita sholat Jumat kan. Nah, balik lagi sholat Jumat juga ujung-ujungnya gitu loh. Muter aja dia di situ ya kan. Ini kalau kita belajar literatur kita akan kebongkar semua tuh Pak tuh ya satu persatu. Nah masalahnya kan kita berhadapan dengan teman-teman yang nggak baca literatur, baca sih tapi dari Google gitu ya, dari Google mah nggak bisa dijadikan rujukan ya, kitabnya mana gitu loh, buka kitabnya. Kalau itu mazhab Hambali mana Al-Mughninya gitu kan. Kalau Syafi'i wah banyak nih, bisa Raudhah, bisa Asnal Matalib, bisa Syarhul Kabir, dan banyaklah kitab-kitab yang bisa kita bandingkan. Nggak usah berdebat, buka kitabnya aja. Ini begini begini begini. Oh itu di sini posisinya. Ini begini begini. Oh itu posisinya di sini. Kan enak tinggal dipetakan saja. Semua udah terpetakan. Kitanya aja buta huruf gitu. Buta huruf Arab maksudnya Pak, nggak ngerti kitabnya gitu loh. Cuman bisanya berantem doang, berantem lagi nggak selesai-selesai gitu ya.